Oke, kita lanjutkan dengan momen varians dan standar deviasi ya, standar deviasi. Nah, definisinya pertama kita mulai dari momen. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mathematical expectation ya, atau nilai harapan dari sebuah variabel random ya, random variable ya. Nah, sekarang kita bisa tulis ya, definisi momen. Nah, saya tulis dalam bentuk mu r sama dengan ekspektasi, nilai ekspektasi dari variabel kita, tapi kita pangkatkan r. Ya, jadi ini sama dengan kalau dia variabel kita adalah discrete, itu sigma x pangkat r dikali fungsi probabilitas kita. Ini kita jumlahkan terhadap x tentunya ya. Oke, nah untuk ya ini untuk discrete ya. Untuk variabel yang continuous kita juga punya hal yang serupa tentunya, kalau kita pakai integral ya. Ini nilai ekspektasi dari pangkat r dari random variable kita ya. Jadi ini sama dengan integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga x pangkat r fungsi x kita di x, seperti itu ya. Jadi ada momen 1, momen 2, momen 3, momen 4 dan seterusnya. Nah, apabila nilai r nya itu 2, jadi kita namanya mu 2. Nah, sebentar, sebelum kita pergi ke mu 2, kita mencari nilai tengah dulu ya. Momen terhadap nilai tengah, nilai rata-rata ya, bukan nilai tengah ya, nilai rata-rata. Oke. Kenapa? Karena nilai rata-rata itu sama dengan mu 1 ya. Jadi mu 1 itu sama nilai ekspektasi dari x, itu sama dengan sigma x nilai harapannya atau nilai rata-rata. Mu 1 sama dengan x pangkat 1 x fx dx. Jadi ini namanya mean ya, itu nilai rata-rata, nilai rata-rata distribusi ya, nilai harapan sama ya. Nah, sekarang kita punya momen terhadap nilai rata-rata mu r, itu kita definisikan tadi. Ini kan mu r tanda kutip ya. Mu r kita definisikan nilai ekspektasi dari x minus mu 1 tentunya ini ya, atau min ya, pangkat r. Oke. Nah, kadang di textbook lain mu 1 ini nggak diisi 1 ya, mu aja ya. Jadi mu ini sama dengan mu 1 maksudnya ya. Jadi ini kalau kita tulis ini sama dengan sigma x min mu 1 pangkat r dikali f x sigma tetap x ya. Ini untuk yang discrete. Untuk yang continuous x min mu 1 pangkat r sama dengan integral ya, integral min tidak hingga x min mu 1 pangkat r fx dx. Nah, ini namanya momen terhadap nilai rata-rata atau nilai min ya, min. Oke, jadi sedikit definisi baru ya. Nah, apabila r nya 2, sekarang mu 2, itu berarti itu sama dengan sigma x
X min mu 1 K2 ya, fx. Atau kalau kita tulis dalam bentuk integral mu 2, ini yang continuous, X min mu 1 pangkat 2 fx dx. Ini kalau pangkat 2 ini namanya varians. Ya. Oke. Nah, ada definisi lagi satu, kalau kita akarkan dia namanya standar deviasi. Standar deviation ya. Itu bisa lambangnya tau seperti itu. Ya. Di standard deviation itu definisinya adalah akar dari mu 2. Tapi tentunya akar yang positif ya, karena akar itu kan bisa positif dan negatif. Jadi ini kita cari terus kita akarin, itu namanya standar deviasi. Bahasa Inggris Indonesia standar deviasi ya, seperti itu. Nah, apa sih artinya standar deviasi? Standar deviasi itu menunjukkan besaran sebaran dari probabilitas kita atau data kita dan seterusnya. Ya, semakin besar standar deviasi, maka data kita akan semakin menyebar ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya data, ada 2 data. Yang satu data bentuknya seperti itu. Yang lagi satu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dia kedua data ini memiliki mean yang sama atau rata-rata yang sama, umpamanya ya, rata-ratanya tentunya di sini ya, di tengah. Nah ini, tapi memiliki 2 standar deviasi yang berbeda. Ya, tentunya standar deviasi yang putih, atau saya tulis ini tau 1, itu akan lebih kecil daripada yang biru ya. 2. Artinya sebaran yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Oke, jadi coba kita contoh kerjakan sebuah soal ya. Hitunglah varians dari X ya, sebuah random variable, di mana X itu merupakan angka yang muncul saat sebuah dadu dilempar ya. Jadi tentunya peluang posisi distribusi dari sebuah dadu dilempar itu sama ya. Jadi fx itu sama dengan 1/6. Jadi dia independen terhadap nilai x ya. Jadi x itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini angka yang muncul ya. Ini peluang setiap angka itu ya. Jadi yang pertama kita perlu lakukan, kita menghitung nilai rata-ratanya ya, atau minnya, atau nilai harapannya, min ya. Jadi ini kita bisa dapat dari mu 1 ini ya, ini 1 prime ya, atau mu ya, saya tulis mu saja. Ini sama dengan sigma x dikali if x ya. X itu dari 1 sampai 6 tentunya ya, sehingga kita tinggal masukkan. Jadi ini sama dengan 1 kali 1/6 tambah 2 kali 1/6, 3 kali 1/6, 4 dikali 1/6, 5 kali 1/6, dan terakhir 6 kali 1/6 ya. Jadi ini kita akan dapatkan nanti hasilnya lah 7/2. Jadi ini nilai rata-ratanya atau nilai harapan ya, matematik expectation-nya ya. Oh ya, berarti tadi di sini bukan mu 1 ya, tapi apa? Ini mu 1 prime ya, tadi saya lupa prime-nya. Itu min saya. Oke.
Kemudian kita bisa hitung sekarang nilai variansnya. Varians itu sama dengan mu 2 ya, mu 2 itu definisinya adalah sigma x minus mu ya pangkat 2 dikali f x dari 1 sampai 6 tentunya. Oke, sehingga kita masukkan yang pertama adalah nilainya adalah 1 dikurangi 7/2 ya kali 1/6, itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah 1 dikurangi kedua-dua ya, sorry, 2 dikurangi 7/6 dikali 1/6 dan seterusnya ya, sampai terakhir 6 minus 7/6 kali 1/6 ya, jadi seperti ini. Terus kamu hitung, nanti kamu akan dapat hasilnya adalah 91/6. Oke, dan kita juga bisa hitung namanya standar deviasinya. Atau sama dengan akar mu 2 ya, sama dengan 8/6. Mungkin ada kesalahan sini ya, saya salah hitung ini berarti. Di sini sebenarnya dipastikan dicek lagi. Ini hasilnya adalah 35/12 ya, sehingga ini nanti standar deviasi kita dapatkan akar ya, akar 35/12 seperti itu ya. Oke, jadi itu caranya menghitung untuk yang kasus sederhana kita ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita akan bahas satu teorema ya, satu teorema yang sangat penting ya. Jadi, kalau kita lihat tadi ini definisi dari standar deviasi ya, standar deviasi atau variance mu 2 ya, sama dengan kuadrat dari standar deviasi. Itu definisinya adalah, kalau saya pakai integral ya, x minus mu kuadrat kali fx dx. Ini kalau yang continuous ya. Nah, saya akan kuadratkan sekarang yang di dalamnya, saya pecah ya. Jadi saya akan dapat ini x kuadrat ditambah mu kuadrat dikurangi 2x kali mu ya kali fx dx, seperti itu. Sehingga ini kita dapat, saya pisahkan, ini x kuadrat fx dx ya ditambah mu kuadrat, karena ini konstan ya, itu nilai bukan fungsi x. Saya bisa keluarkan, saya dapat ini fx dx terus dikurangi 2 mu integral x fx dx ya. Jadi increment tidak hingga sampai tidak hingga. Oke. Dan perhatikan, ini adalah definisi dari mu 2 aksen ya. Jadi ini momen keduanya. Oke. Ini definisi dari probabilitas adalah nilainya 1 ya, dan ini adalah definisi dari nilai ekspektasi atau nilai harapan, ini juga sama dengan mu. Oke, sehingga saya susun ulang, ini adalah mu 2 ya, momen kedua ditambah mu kuadrat dikurangi 2 mu kuadrat ya, sehingga ini hasilnya mu 2 dikurangi mu
kuadrat. Oke, sehingga kita dapat sebuah formula yang bagus, dimana mu 2 atau sama dengan standar deviasi kuadrat itu sama dengan momen kedua, itu mu 2 ya, dikurangi min kuadrat ya. Jadi ini kita dapat teorema kita. Oke, jadi ini juga bisa mempermudah perhitungan karena kita tinggal menghitung seperti tadi ya. Tadi kita kan ada ini ya, ada nilai 1 dikurangi 7/2 ya, tapi kita bisa hitung langsung nilai x kuadratnya, akan mempermudah perhitungan ya. Terutama kalau jumlah datanya kita banyak, kita bisa hitung langsung momen 2-nya ya. Terus kita hitung nilai ekspektasinya ya, tinggal dikurangi untuk mendapatkan standar deviasi ya. Nah, sekarang kita akan pakai contoh untuk yang ini dengan memakai contoh untuk variabel continuous ya. Oke, jadi ini contoh soalnya ya. Jadi hitunglah standar deviasi dari random variable x dengan fungsi probabilitas yang ini contoh sebelumnya yang kita bahas ya. 4/pi dibagi ini ya, untuk nilai x antara 0 dan 1, sedangkan bernilai 0 untuk ketika x bernilai di luar ini ya. Nah, tentunya kita bisa pakai teorema kita yang ini ya, sehingga kita tinggal ngitung mu 2 prime dan mu. Oke, tentunya nilai mu sudah kita dapat dari sebelumnya ya. Kita jawab sini, kita hitung tentunya nilai mu dulu ya. Mu itu sama dengan integral, karena dia bernilai 0 sampai 1, jadi 0 sampai 1 4x per pi 1 per x kuadrat dx. Oke, dan sebelumnya kita udah dapat ini nilainya adalah, kamu bisa lihat di video sebelumnya ya, ln 4 per pi ya. Oke, kemudian kita tinggal mencari momen keduanya, momen 2 aksen ya. Jadi ini sama dengan min 3 hingga, ini definisinya ya, x kuadrat fx dx ya, untuk yang variabel continuous. Jadi ini sama dengan integral, tentunya dari 0 sampai 1 ya, 4x kuadrat per pi 1 plus x kuadrat dx. Oke. Nah, untuk ini kita perlu trik sedikit, kita tulis dalam bentuk keluarin 4pi nya ya, 4 per pi nya keluarin, kita sudah tulis dalam bentuk 0 1 ya. Ini sama dengan 1 minus 1 per 1 plus x kuadrat dx, seperti itu. Jadi kamu cek ini sama dengan yang ini ya. Jadi kalau kali silang, di sini ada 1 plus x kuadrat kurang 1, jadi atas ya x kuadrat dibagi ini. Oke. Ya, ini akan mempermudah perhitungan kita. Ya, ini kita akan dapat ini sama 4 per pi. Yang pertama hasilnya adalah x ya. Yang kedua adalah hasilnya tangent inverse ya, x. Oke. Oke, saya bahas sedikit yang itu ya. Jadi kamu pakai substitusi geometri ya, yang kedua ini ya. Jadi saya taruh tanda kutip ya. Jadi integral dx per 1 plus x kuadrat ya. Jadi ini kita substitusi x sama dengan tangent theta ya, sehingga kita dapat dx sama dengan secant kuadrat ya d theta ya. Sehingga kamu substitusi di sini kita dapat secant kuadrat theta d theta
per 1 plus tangen kuadrat theta. Nah, 1 plus tangen kuadrat theta itu sama dengan sekant kuadrat theta. Ya, jadi ini bisa dicoret, ini sama. Sehingga kita dapat integral d theta sama dengan theta. Ya. Dan theta itu adalah sama dengan inverse tangen dari x. Ini kita dapat yang itu ya. Oke. Ya, kita masukkan nilainya itu 4 per P kali, tentunya batasnya adalah 0 sampai 1 ya. Jadi kita masukkan ini 1, ini tangen inverse dari 1 itu 45 derajat ya, atau P per 4 ya. Jadi ini nanti hasilnya adalah 1 dikurangi P per 4, sehingga kita dapat 4 per P kurangi 1. Oke, ini adalah momen 2 nya, sehingga kita dapat untuk menghitung ini pakai ini ya. Jadi bahwa variansnya momen 2 atau standar deviasi kuadrat atau varians itu sama dengan mu 2 prime kurangi mu square ya. Jadi ini sama dengan 4 per P min 1 dikurangi ini kuadrat. Oke. Log 4 per P kuadrat. Jadi itu hasilnya. Nah, kamu bisa cek dengan kalkulator ya. Nah, itu contoh pemakaian dari teorema tadi ya. Saya rasa straightforward juga ya, tidak susah ya. Oke, untuk tugas yang kedua, ini coba kamu cari nilai minnya ya, terus nilai momen kedua dan nilai varians ya. Ini varians ya untuk random variable x dengan fungsi probabilitas sebagai berikut. Fungsi ini memiliki nilai 0 ya, dan memiliki nilai x per 2 saat nilai x antara 0 dan 2. Oke. Coba dikerjakan, nanti dikumpulkan kembali ke email saya ya. Oke, sampai ketemu pada kuliah yang lain.